One Pipe Education itu sekolah yang 20 tahun, bukan yang 12 tahun, bukan yang 16 tahun, tapi yang 20 tahun, yang One Pipe Education. Jadi kalau kalian sekolah cuman 16 tahun, 12 tahun itu pipanya bocor. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali lagi pada podcast Toleransi dan Perdamaian. Di sini saya sebagai host Adam Soleh, ya, santri MA kelas 12 yang tahun depan akan lulus. Nah, saat ini pagi ini Ahad tanggal 23 Agustus 2020 yang sangat cerah ini, saya bersama teman saya Fatin Almadi, kelas 12 juga, teman sejawat, teman seperjuangan saya dari kelas 7, yang sekarang dia menjabat sebagai ketua lantai 5 asrama Al-Fajar. Oke, langsung saja ke orangnya. Fatin, gimana kesan Anda selama Anda menjabat ataupun selama ente menjabat sebagai ketua penjab lantai 5 yang begitu banyak orangnya, yang begitu banyak karakter santri yang harus Anda urus? Sebelum saya menjabat jadi penjab lantai, saya pernah menjadi anggota pengurus lantai, tapi itu waktu di asrama Al-Madani. Sama tugasnya dari mensyurahkan, bangun subuh sampai ke tidur malam santri. Dan setelah mempunyai pengalaman tersebut, saya dan teman-teman saya 10 orang direkrut untuk menjadi pengurus asrama di Al-Fajar. Dan saya diamanahkan untuk menjadi penjab lantai 5 dan sekarang ini. Penjab lantai 5. Ya. Oke, kita sudah lihat ya tentang latar belakangan dia ataupun kesan dia. Nah, setelahnya ini saya ingin bertanya, langkah apa yang akan diambil ketika Kak Fatin ini mendapatkan masalah ataupun mendapatkan berbagai macam problematika di lantai tersebut? Bagaimana cara dia menyelesaikannya? Bagaimana cara dia mendapatkan solusi yang terbaik untuk adik kelasnya yang diamanahkan kepada dia? Untuk kali ini kan lantai 5 dihuni oleh Ventural, adik kelas kita, kelas 10. Jadi cara kita untuk menghukum mereka itu nggak dengan secara kekerasan, tetapi kita memberi edukasi kepada mereka supaya mereka mikir gimana caranya mereka nggak ngulangin lagi kesalahan-kesalahan mereka. Oke. Intinya sih edukasi dulu, baru penegakan sebenarnya nanti bakal ditegakin oleh 130 langsung. Jadi sebelum diambil tindakan kita kasih edukasi. Setelah diedukasi ataupun kasih edukasi masih tetap melakukan atau tetap melanggar, kita tegakkan. Wah, yang bisa kalian masih melanggar juga, kita terakhir serahkan ke 130. Oke. Selanjutnya, Kak Fatin ini kan jatuhnya itu udah hitung santri lama ataupun dari kelas 7 lah, udah sekitar 5 tahun lebih di sini. Pernah nggak sih mengalami masa kelam ataupun masa kalut di sini? Misalkan seperti berurusan dengan kakak kelas, pembulian ataupun pembulian secara verbal ataupun secara fisik terhadap Kak Fatin ini, sehingga Kak Fatin itu emang bener-bener punya berpikiran untuk aku ingin keluar, aku ingin pergi dari sini, aku ingin kabur dari sini. Pernah tidak? Untuk masalah-masalah seperti itu yang saya pernah dapati itu dari kakak kelas, ancaman kakak kelas, mau disuruh ini suruh itu, harus mau. Nah, seperti pengalaman waktu kelas 9. Kelas 9. Oh. Saya pernah
suruh untuk ke kamar kakak kelas. Biasanya sih kalau ke kamar kakak kelas itu disuruh pijit-pijit, suruh pokoknya disuruh-suruh lah. Jadi pembantu. Iya, Jadi pembantu. jadi pembantu Di biasanya. kamar. Ya, tapi di situ saya ambil sisi positifnya aja. Sisi positif dari itu ya kita nerima hukuman, kita nerima konsekuensi apa yang kita telah buat. Gitu. Oke, benar. Oke. Terus setelah melewati masa kelam ataupun melewati masa kalutnya Kak Fatin, akhirnya ente ini punya berambisi untuk terus optimis dan maju ataupun menjadi seorang yang lebih baik lagi sehingga sekarang. Jadi apa motivasinya untuk menjadi orang yang seperti sekarang ini, menjadi ketua lantai di Al-Fajar, terus menjadi orang yang dipercaya oleh manajemen 130 Al-Fajar, ataupun orang yang berpartisipasi membangun Al Zaitun ini walaupun tidak dengan materi, walaupun tidak dengan berupa benda, tapi dalam berupa jasa. Apa motivasinya? Motivasi saya untuk itu berkontribusi sih. Berkontribusi. Ya, berkontribusi. Dan yang lainnya itu ya saya hidup produktif. Dan ya hari-hari setiap hari harus produktif lah. Ya jadi saya waktu bikin surat apa namanya yang SPL, bikin surat SPL itu, jadi dulu ada bikin surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi SPL dan motivasinya. Saya nulis berkontribusi untuk Mat Al Zaitun. Oke. Jadi untuk penonton di rumah, SPL itu panjang singkatan dari santri pengurus lantai yang ada di setiap asrama. Dan Veteran itu nama angkatan yang ke-19 yang sekarang kelas 10. Oke. Setelah sekian lama ente di sini, terus sekian lama pula ente berkontribusi kepada Al Zaitun, dan aneh ingin bertanya pada ente, sejak kapan sih ente mengenal Al Zaitun ini? Apakah mungkin sebelum ente masuk sini udah kenal, ataupun sebelum ente lahir udah kenal gitu? Kalau kenal Al Zaitun itu sebenarnya saya kenal Al Zaitun kelas 5 ya. Kelas 5. Tapi waktu itu saya buka album keluarga saya, ada foto saya di Wiratama. Iya, waktu kecil. Nggak nyadar itu? Iya, nggak nyadar. Itu sekitar umur 5 tahun, 6 tahun lah katanya. Tahun, berarti masih kecil ya? Iya, masih kecil. Nah, itu kenal Zaitun kelas 5, disuruh ikut acara Muharraman yang sekarang Satu Syuro. Benar. Dan kelas 7-nya disuruh sekolah sini. Katanya kita diiming-imingin kalau sekolah di Mahat itu mau apa aja ada, kayak surga. Iya, kayak surga. Benar. Minta paket langsung ada. Minta uang langsung ada. Beneran? Beneran bohong? Nggak, beneran, serius. Beneran. Oke, ya. Jadi seperti itu dari teman saya Fatin Al-Mahdi. Untuk para bunda ataupun para abi umi di rumah, kalau ingin merasakan sensasi ataupun ingin merasakan berada di Mahat ini yang sejuk, yang megah, boleh datang ke sini ataupun bertamu, tapi dengan syarat rapid test, dengan syarat protokol Orihiba, dengan menggunakan masker, berjarak. Ya, saya juga sebagai host di sini, sebelum di sini saya olahraga dulu seperti biasa, jogging pagi, tapi dengan mengikuti protokol Orihiba. Oke. Untuk kalian para santri, tetaplah berolahraga walaupun banyak pantangannya. Jangan menghalangi kalian untuk berolahraga. Terus selanjutnya, setelah mengetahui kan Kak Fatin ternyata udah pernah kesini umur 6 tahun kan, umur 6 tahun udah kesini tanpa menyadari gitu kan.
Nah, udah masuk sini dari kelas 7 hingga sekarang. Nah, 1 tahun 2021 Kak Fatin ini akan lulus. Nah, langkah pertama Kak Fatin ini setelah lulus itu apa? Apakah langsung mencari pekerjaan, atau mencari kuliah, ataupun mencari istri, ataupun menjadi keluarga gitu kan? Apa langkah pertamanya? Untuk langkah pertama setelah lulus kuliah itu lulus sekolah ya. Lulus sekolah. Ya kuliah. Kalau untuk saya sendiri kuliah, kayaknya sih saya MBT. MBT? Ya. Boleh. MBT itu kepanjangan singkatan dari apa? MBT itu mengangkat batang terendam. Yang kalian santri ingin MBT terus, ataupun yang non MBT juga terus, nggak apa-apa. Karena kata Syekh, sekolah yang One Pipe Education itu sekolah yang 20 tahun, bukan yang 12 tahun, bukan yang 16 tahun, tapi yang 20 tahun, yang One Pipe Education. Jadi kalau kalian sekolah cuman 16 tahun, 12 tahun itu pipanya bocor, nggak satu One Pipe, jadi nggak bakal mengalir terus. Oke? Mungkin ini satu pelajaran ya, ataupun satu motivasi dari seorang santri di sini, tanpa basa-basi ataupun tanpa ini dia berani mengungkapkan ataupun berani memberi motivasi ataupun pada kita semua. Setelah ini rencananya Kak Fatin ini mau MBT, berarti setelah MBT dia mungkin akan mencari pekerjaan. Ngomong-ngomong jurusan apa MBT? Saya ngambilnya sosial politik. Sosial politik. Iya. Wah, bagus. Iya, awalnya dulu tuh SD pengen cita-citanya jadi guru gitu. Jadi guru. Kalau nggak pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Ya nggak tahu kenapa selama hidup di sini sekitar 5 tahun bangkit gitu, giro pengen jadi politikus. Gitu. Oke. Kak Fatin ini mau jadi politikus. Kita lihat nanti 20 tahun ataupun 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan dia jadi menteri apa. Semoga saja jadi menteri yang diinginkan kan, dan terus membangun Indonesia tanpa ada korupsi ataupun tanpa ada penggelapan dana. Setelah ini Kak Fatin punya rencana apa nih? Apakah pulang ke asrama langsung tidur, ataupun pulang ke asrama mengawal piket dulu, ataupun jalan-jalan santai kan keliling Al Zaitun, apa gimana? Abis ini ada job sih. Job? Iya, jobnya ngawal piket. Dan nanti jam 10 bakal ada evaluasi sama Mudabir. Oke. Oh iya bener. Saya juga termasuk evaluasi sama Mudabir. Saya lupa bahwa saya juga SPL. Maaf pemirsa. Lanjut nanya gak? Oke. Motivasi dari Kak Fatin untuk seluruh warga Indonesia, ataupun seluruh penonton, ataupun Umi, Abi di rumah, Bunda, Ayah, tetangga, ataupun apalah, anak-anak kecil, generasi milenial. Untuk para insan kamil, Iya, insan kamil. teruslah hidup berproduktif. Jangan sia-siain waktu. Waktu itu bagaikan pedang. Oh, Oke. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum, merdeka. Halo sobat semua, jangan lupa ya untuk selalu like, comment, subscribe, and share ke seluruh dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!